wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Afrizal Parapat, NPM 1908260117. Baik, di sini saya akan membawakan materi saya yang berjudul skizofrenia. Nah, skizofrenia itu adalah sesuatu penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada otak dan menyebabkan timbulnya sebuah pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan atau perilaku yang aneh dan terganggu. Nah, di mana etiologi dari skizofrenia itu sendiri yaitu terdiri dari model diatesis dari stres, kemudian faktor biologik seperti hipotesis dopamin, hipotesis norepinefrin, kemudian hipotesis GABA, hipotesis serotonin, dan hipotesis glutamat. Kemudian bisa juga karena mutasi gen dan neurodevelopment. Nah, untuk klasifikasi dari skizofrenia itu sendiri terdiri dari skizofrenia paranoid, hebephrenic, katatonik, kemudian skizofrenia tak terinci, kemudian depresi pasca skizofrenia, skizofrenia residual, skizofrenia simplex, dan lain-lain. Nah, bagaimana patofisiologi dari skizofrenia itu sendiri, di mana skizofrenia itu terjadi karena ketidakadanya keseimbangan neurotransmitter di otak, terutama norepinefrin, serotonin, dan dopamin, yang dimana daerah otak yang secara konsisten menunjukkan kelainan di daerah hipokampus dan parahipokampus. Nah, kemudian tanda dan gejala dari pasien yang terkena skizofrenia itu, pertama ada ketegangan, di mana pasien akan mulai tegang atau sering disebut dengan tension. Kemudian gangguan kognitif, gangguan seperti konsentrasi, persepsi, halusinasi, ilusi, dan lain-lain. Kemudian gangguan sensasi, kemudian gangguan kepribadian, gangguan pola hidup, gangguan perhatian, kemudian gangguan kemauan, dan gangguan perasaan atau emosi. Jadi pada kasus skizofrenia itu sering didapatkan pasien-pasien yang mudah emosi dan gangguan pada aktivitas psikomotor. Nah, adapun diagnosis banding dari skizofrenia itu sendiri yaitu skizoafektif, kemudian delusion disorder, dan schizotypal personality disorder atau STPD. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mendiagnosis dari pasien skizofrenia? Nah, untuk mendiagnosis dari pasien yang terkena skizofrenia itu yaitu berdasarkan kriteria DSM-4, di mana 2 atau gejala lebih yang dialami selama waktu yang memakan waktu 1 bulan. Nah, kemudian bisa juga ditegakkan dengan kriteria diagnosis berdasarkan DSM-5. Adanya 2 gejala atau lebih selama periode 1 bulan. Nah, kemudian mendiagnosis dari skizofrenia itu sendiri bisa berdasarkan PPDGC 3 yang sedikitnya 1 gejala jelas atau 2 atau lebih gejala yang kurang jelas. Nah, bagaimana tata laksana dari skizofrenia itu? Bisa kita berikan antipsikotik generasi pertama dan generasi kedua. Nah, untuk generasi pertama bisa berupa fulvenazine 2,5 sampai 10 mg per kilogram berat badan. Diberikan 2-3 kali sehari. Kemudian bisa diberikan haloperidol 0,5 sampai 2 mg dikonsumsi 2-3 kali. Nah, untuk golongan antipsikotik generasi kedua bisa diberikan risperidon 1 mg dikonsumsi 2 kali sehari. Kemudian bisa diberikan
Olanzapin 5-10 mg dikonsumsi 1 kali sehari dengan dosis maksimum 20 mg per kilogram berat badan. Nah, kemudian untuk komplikasinya pada pasien yang terkena dari skizofrenia itu bisa percobaan bunuh diri. Nah, banyak pasien-pasien dari skizofrenia itu akan melakukan percobaan bunuh diri karena adanya gangguan dari depresi. Nah, kemudian bisa kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafsa, dan perilaku agresif atau mudah gelisah. Nah, kemudian untuk prognosis dari skizofrenia itu sendiri, onsetnya lambat apabila faktor pencetus yang jelas dan riwayat sosial, seksual, dan pekerjaan. Nah, untuk prognosis buruknya dapat berupa uh, riwayat sosial, seksual, dan pekerjaan paranoid yang buruk. Kemudian biasanya apabila prognosis buruk pada pasien skizofrenia akan menunjukkan perilaku menarik diri dan adanya percobaan untuk bunuh diri. Nah, bagaimana kita mengedukasi pasien pada skizofrenia? Nah, jika mulai mendengar suara-suara atau munculnya gejala-gejala pada pasien skizofrenia, maka kita segera akan memanggil dokter atau pergi ke pusat kesehatan terdekat. Nah, apalagi jika muncul pikiran untuk percobaan bunuh diri. Nah, selain itu, penggunaan zat seperti kokain dan amfetamin atau yang sering kita sebut dengan narkoba seperti uh, sabu dan alkohol perlu dihindari karena dapat memperburuk dari gejala tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.